Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bulan Ramadan bagi yang menjalankan ibadah puasa, dan semalam semangat untuk kita semua, khususnya mahasiswi farmasi di Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Baik, kembali lagi ke channel YouTube saya, Iqbal TV Virtual. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang pengantar kosmetik ya. Ini adalah akan memberikan gambaran bagaimana kosmetik di dalam dunia internasional dan nasional, maksudnya dalam negeri domestik di Indonesia secara umum. Dan untuk lebih jauhnya lagi tentunya dibagi menjadi sub-sub bahan pelajaran atau bahan kuliah yang ada di mata kuliah ini, kosmetik. Selamat menyaksikan dan semudah-mudahan menyenangkan. Kembali lagi kita membahas tentang kosmetika, di mana di sini akan diceritakan tentang gambaran umum dalam kosmetika ya, dan juga bagaimana contoh-contohnya produk-produk kosmetika di luar negeri maupun di dalam negeri. Baik, tentunya adik-adik mengenal tokoh-tokoh ini ya, tokoh-tokoh dalam cerita maupun dongeng maupun sejarah kita, yaitu adanya Ratu Cantik Cleopatra pada zamannya, kemudian ada Ratu Cinderella dengan sepatu kacanya. Apakah mereka menggunakan kosmetika? Nah, untuk mempercantik diri? Ya, nanti dicari ya, apakah mereka di zaman dahulu memakai kosmetika? Karena memang ini adalah di film ya, dia memakai seperti perias wajah, bedaknya itu bagus sekali kalau di sini. Nah, tentunya perkembangan ilmu kosmetika ini sudah ada dari zaman dulu ya. Zaman dulu menuju perbaikan sampai maju ke zaman sekarang dan difilmkan seperti itu. Dan kosmetika menjadi simbolis tertentu ya, terkadang untuk kaum Hawa, kaum wanita. Tapi kenyataannya sekarang tidak ya. Kosmetika erat juga dengan kaum Adam ya, kaum laki-laki. Di sini beberapa artis bahkan menjadi panutan di Indonesia yang juga bisa menjadi brand ambassador dari produk-produk kosmetika yang ada, contohnya Ariel Noah, Iqbal Ramadan, kemudian ada artis JKT48 Melody, kemudian ada Celine ya. Nah, ini adalah artis-artis yang terkadang erat kaitannya dengan produk-produk kosmetik, di mana mereka menjadi panutan kaum muda di Indonesia. Nah, kenapa pentingnya artis menjadi brand ambassador? Tentunya supaya mudah dalam pemasarannya. Ya, contohnya kita melihat di sini ada Joe Taslim ya, seorang artis Indonesia, tetapi dia pemain aksi ya, dalam film Mortal Kombat yang sekarang lagi booming ya. Dia ternyata adalah brand ambassador dari Garnier. Ternyata kaum Adam pun menjadi brand ambassador ya, karena sudah ada segmen pasarnya untuk laki-laki. Garnier for Men ya, begitu. Kemudian ada Garnier for Women juga nih, di sini ada Chelsea Islan. Kemudian ada Prilly juga untuk produk kosmetik You. Kemudian ada Amanda Manopo untuk produk kosmetika Mustika Ratu. Ada The Body Shop, dulu pernah menggunakan Jessica Iskandar sebagai brand ambasadornya ya. Kemudian Pons ya, juga terkenal untuk artis Modi Ayunda, dan tentunya tak lupa yaitu yang sangat terkenal juga di Indonesia, yaitu produk Wardah menggunakan brand ambassador artis-artis Indonesia seperti Zaskia Sungkar, Dewi Sandra, dan macam-macam ya, saking terkenalnya. Jadi tentunya dalam memasarkan kosmetika membutuhkan panutan-panutan ya. Ini banyak digunakan artis. Mudah-mudahan nih angkatan ini ya ada yang bisa menjadi brand ambassador dari salah satu produk-produk kosmetika di Indonesia, bahkan dunia ya, mudah-mudahan ya, karena ada yang suka dalam kosmetik, dalam bahkan sudah membuatnya ya, seperti itu ya. Nah, jadi yang hobi ya nanti
Yang hobi dalam sosial media juga bisa menjadi seperti Tasya Farasya, menjadi selebgram yang memasarkan dia produk-produk kecantikan, tentunya dapat menghasilkan duit ya. Dan ini juga bisa dilakukan oleh adik-adik yang sudah saya banyak lihat juga di sosial medianya. Ada beberapa ya, terutama beruntunglah yang wanita ya, karena mudah sekali untuk menceritakannya. Sehingga perlulah kita belajar kosmetik ya. Nggak mungkin dunia sekarang itu kita lepas dari kosmetik ya. Mau keluar aja kita cuci muka dulu pakai sabun pembersih. Nah itu kosmetik seperti itu. Lalu kita harus tahu nih perbedaan antara kosmetik, apa itu kosmetik, obat, dan medicated kosmetik. Nah ini saya pindahkan dulu nih ya, wajah saya ini menghalangi ya, nah ini dia. Nah kita perlu tahu ya kosmetik, jadi dari kata kosmetikos yang artinya keterampilan menghias atau mengatur. Jadi kosmetik itu apa menurut Permenkes RI nomor sekian, yaitu intinya dia adalah sediaan yang siap digunakan pada bagian luar badan ya. Pada bagian luar badan, di situ tertulis epidermis, rambut, kuku, bibir, organ kelamin bagian luar ya. Bagian luar, jadi bukan bagian dalam. Kemudian gigi, rongga mulut. Untuk apa? Untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan ya. Bukan mencari penampakan goib ya, tapi untuk mengubah penampakan, kemudian melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Ya, jadi kosmetik itu bukan obat. Lalu obat itu apa? Obat adalah bahan untuk apa? Diagnosa, pengobatan, pencegahan penyakit, atau dapat pengaruhi struktur dan faal tubuh, fungsi fisiologis tubuh. Yang tentunya adik-adik sudah banyak belajar di farmakoterapi atau farmakologi, itu obat ya. Kemudian ada medicated kosmetik atau yang kita singkat namanya cosmetics, yaitu gabungan dari kosmetik dan obat yang sifatnya mempengaruhi faal kulit secara positif ya, tapi dia bukan obat. Contohnya apa dari kosmetik? Itu ada beberapa, yaitu golongan kosmetik untuk pembersih kulit, apa sabun, cleansing cream, susu pembersih. Kemudian ada kosmetik untuk melembabkan kulit, ada moisturizer cream, krim malam ya, sering digunakan untuk wanita-wanita terkadang ya. Kemudian kosmetik pelindung kulit, ada sunscreen ya. Ya, ini juga sering digunakan apalagi sekarang dunia ini makin panas ya, menuju kiamat. Kemudian kosmetik untuk eksfoliasi, untuk pengelupasan kulit, sunscreen gitu ya. Di sini banyak juga digunakannya. Ya, ada yang mengandung AHA, alpha hidroksi asid, ada yang mengandung BHA, butil hidroksi asid, ada yang mengandung PHA, polihidroksi asid. Nah, itu nanti yang akan banyak ya, contohnya tentunya adik-adik bisa mencari sendiri ya. Baik. Kemudian siapa saja sih yang terlibat ya dalam kosmetika ini? Memang banyak penemu-penemu kosmetika di dunia terkenal itu adalah farmasis, apoteker ya. Di Amerika, di Inggris ya, di Indonesia ya, bahkan pemilik Wardah ya, dan pendirinya adalah seorang apoteker ya. Di luar negeri juga gitu banyak. Jadi kita punya peran penting di sini kosmetik. Tapi bukan hanya apoteker saja yang terlibat dalam kosmetik ini, itu bisa contohnya penata rambut dan kecantikan, tentunya berkaitan erat dengan kosmetik ya. Tanpa mereka, kalau nggak ada penata rambut ya kacau juga nanti buat film, buat pesta ya. Kemudian ada ahli kimia organik, ini juga untuk menemukan senyawa-senyawa bagaimana yang bisa lebih terdepan untuk mempengaruhi apa, misalnya kulit lebih halus. Nah ini penemuan-penemuan organik biasanya lebih murni lagi, digabungkan dengan produk alam misalnya, sehingga terhubung dengan ahli biologi dan fisiologi ya. Ini biasanya ada juga dari kedokteran, ahli biologi dan fisiologi, atau dari farmasi dan MIPA ya dalam hal ini. Kemudian ada ahli mikrobiologi. Ahli mikrobiologi bisa juga dari farmasi, MIPA ataupun kedokteran, atau dari mana lagi sekarang sudah lintas ya, banyak mikrobiologi dari pertanian juga bisa, dari kedokteran hewan juga bisa. Kemudian ahli kimia fisika. Nah, ini kimia fisika lebih ke arah farmasi fisik, sehingga di sini farmasis banyak yang lebih terlihat terlibatnya ya.
yaitu bagaimana dia belajar tentang kestabilan dan lain-lainnya, banyak dipelajari kita di farmasi fisik. Kemudian juga terlibat ada dokter, dia dokter juga sebagai untuk melakukan tindakan-tindakannya dia. Nah, ini juga berperan penting. Ada dokter spesialis kecantikan, ada dokter spesialis kulit dan kecantikan ya. Nah, itu tentunya kita sudah tahu. Dan juga yang terakhir kita adalah sebagai apoteker ya. Nah, apoteker baik di industri, kemudian di PBF ya, maupun di end user seperti di apotek atau di mana klinik-klinik kecantikan. Nah, ini perannya sangat tinggi sekali untuk mengontrol dan memberikan informasi serta meracik dari sediaan kosmetik ya. Kalau yang sudah terpabrikasi tentunya sudah terhubung dengan apoteker di industri. Nah, apoteker juga terlibat. Misalnya di sini tentunya ada BPOM ya, itu mulai lembaga bukan suatu profesi. Sehingga kosmetik ini adalah sentuhan dari banyak pihak. Dan ahli ekonomi juga penting. Kalau nggak ada ahli ekonomi, bagaimana kosmetik itu mau booming ya untuk dipasarkan. Nah, ini adalah gambaran dari pertumbuhan tahunan dari global cosmetic market dari 2004 sampai 2019. Pertumbuhan global cosmetic market itu naik turun ya. Sempat pada tahun 2009 turun drastis, itu hanya 1%. Kemudian naik lagi sampai tahun 2019 lumayan tinggi ya. Bagaimana dengan tahun 2020? Nah, ini karena laporannya sampai tahun 2019 ya, yang ditulis oleh Tukba Sabanoklu, nanti ada ya selanjutnya. Jadi pertumbuhan global cosmetic market ya lumayan menjanjikan. Artinya pasar kosmetik sangat menjanjikan. Kemudian ini ada pertumbuhan worldwide cosmetic market selama 10 tahun ya. Ini tahun 2009, 2010 sampai 2018. Nah, di sini dari tahun 2009 mengalami peningkatan pertumbuhannya. Sempat mengalami sedikit penurunan kemudian meningkat lagi ya. Nah, ternyata di tahun menuju 2020, nah di sini dia mengalami penurunan, decrease ya pertumbuhannya. Ada apa? Tentunya banyak ya faktor ya. Banyak faktor ya. Ketika menuju tahun-tahun ini itu banyak kondisi ekonomi global menurun, adanya dampak dari pandemi COVID-19 juga, kemudian adanya dampak dari kejenuhan pasar sehingga mempengaruhi permintaan dari kosmetik ya, sehingga ini menjadi perhatian dari seluruh dunia. Kemudian jika kita melihat konsumsi ya, consumption value of cosmetic dan personal care di Eropa, ini banyak negara-negara maju ya, tahun 2019 by country ya. Ini dalam million euros. Ini saya pindahin saja di sini ya saya. Jadi dalam million euros. Di mana di sini ternyata di Eropa tuh negara Jerman dan Prancis yang menduduki paling tinggi dari consumption value of cosmetic. Ya, United Kingdom ya, termasuk Inggris di sini. Jadi kalau mau direng 5 besar sampai Italia, Spain ya. Dan terus menerus sampai kecil ya. Tentunya ini berkaitan juga dengan jumlah penduduk yang ada, fashion, teknologi ya. Kita lihat ternyata di negeri fashionnya Prancis masih nomor 2 ya, kalah dengan Jerman. Karena Jerman negeri teknologi juga ya, sangat tinggi ya. Dampaknya dalam consumption value of cosmetic dan personal care. Ini adalah laporan dari salah satu peneliti ya di internasional. Dan ini menjadi gambaran bahwa perkembangan di Eropa juga luar biasa kayak gitu. Di dunia bagaimana? Nah, ini adalah belahan bumi barat kayak gitu ya. Nah, seperti itu. Kita lihat ya, ternyata tergantung juga nanti jumlah penduduk, kebudayaannya. Bagaimana dengan global cosmetic market? Secara global itu di negara seluruh dunia dari tahun 2001 dan diprediksi sampai menjelang tahun 2028, entah masih lama sekali ya, tapi dalam marketing selalu ada forecast marketing ya, bagaimana memperkirakan. Di situ terlihat bahwa
apa antar negara itu dari Amerika Utara, Europe, daerah Asia Pasifik, South America ya, sesuai dengan warnanya, Middle East and Afrika itu cenderung akan semakin meningkat. Ini adalah forecasting dari research ya, berupa global cosmetic marketnya. Diharapkan akan terus meningkat sampai tahun 2028 kalau belum kiamat ya. Mudah-mudahan kalau belum kiamat. Nah, seperti itu. Sehingga para pebisnis dalam dunia kosmetik itu harus tahu apa faktor-faktor utama yang berperan dalam kesuksesan market dalam kosmetik. Ya, banyak sekarang nih dari faktor online, pemasaran online yang terus berkembang, terus bervariasi, berinovasi, kemudian ada yang jejaring social network yang terus meluas kayak gitu. Kemudian pola masyarakat, pola perilaku persepsi yang cenderung berubah juga ya dengan gaya hidup sekarang yang senang dengan barang-barang baru, new entries product dengan kosmetik, karena sekarang berkembanglah dunia fashion seperti itu. Dari produk yang terjangkau sampai yang ke premium. Kemudian adanya akselerasi dari urbanization worldwide secara mendunia ya, karena tentunya nih dari kaitannya dengan pendapatan yang akan semakin meningkat, gaya hidup, internet yang semakin meluas, akan mudah kita melihat dengan fashion yang ada. Dan itulah beberapa faktor yang mempengaruhi ya, dengan adanya pengaruh global ya, dengan yang sudah sangat dekat sekali dengan kita megang HP, maka akan mempengaruhi gaya hidup ya. Gaya hidup inilah yang mempengaruhi kontribut ya, sebagai perilaku pasar mengkontribut sukses of cosmetic market seperti itu. Ya tentunya jika dikaitkan dengan produsennya itu adalah dari inovasi dari pabriknya. Bagaimana menginovasi produk-produk itu menjadi lebih baik. Memang salah satu kosmetik yang terkenal, perusahaan kosmetik, aduh ini gatel ya. Perusahaan kosmetik yang terkenal itu ada L'Oreal ya. Siapa yang tidak kenal L'Oreal? Biasanya selalu ada di TV. Ini kita ambil contoh karena dia adalah salah satu perusahaan kosmetik yang paling besar di dunia ini, di bumi maksudnya ya. Gak tahu kalau di planet lain. Jadi bagaimana L'Oreal ini mengembangkan bisnisnya? Jadi dia membuat portofolio bisnis, dia membagi produk kecantikan skin marketnya yang menjadi 3 divisi, yaitu menjadi luxury skincare, kemudian dermocosmetic, kemudian affordable skincare. Jadi menjadi 3 unit ya. Jadi luxury unit yang elit gitu ya, dermocosmetic lebih mementingkan kesehatan, kemudian ada affordable skincare yang untuk yang lebih terjangkau dengan berbagai merek, sehingga merek-mereknya terpecah-pecah. Contohnya luxury skincare ada merek Biotherm, ada Kiehl's ya. Kemudian ada dalam dermocosmetic ada CeraVe, ada Vichy, kemudian seri affordable skincare ada Garnier tadi ya, seperti yang diiklankan oleh Joe Taslim, ada Saint Gervais, kemudian ada Montblanc. Dan ini sudah sangat familiar bagaimana mereka memportofolio brand bisnisnya sehingga jangkauannya lebih luas dari kelas bawah sampai kelas atas. Siapa yang tidak kenal L'Oreal? L'Oreal Paris ya, memang dari Prancis ya. Ada Biotherm, ada Lancome, sangat terkenal sekali. Kemudian untuk L'Oreal sendiri dia secara worldwide dari di dunia itu penjualannya mencapai dalam billion ya, miliar US dollar ya. Saya nggak pernah megang duit sebanyak itu. Kira-kira ini perbandingan tahunnya 2018 sampai 2020 ya. Jadi pemain-pemain besar di dunia itu adalah L'Oreal, Unilever, Estée Lauder, Procter & Gamble itu P&G, kemudian Coty, Shiseido. Jadi banyak negara yang berperan adalah negara mana? Prancis, Inggris, Belanda, Amerika, Jepang ya. Jadi kayak L'Oreal dari Prancis, Unilever dari Belanda dan Inggris, Estée Lauder dari Amerika, P&G dari Amerika, Shiseido dari Jepang, Coty dari Amerika kalau nggak salah. Nah seperti itu. Jadi negara-negara maju inilah yang akan banyak bermain dan salesnya sangat tinggi di dunia, baik pada tahun 2018 maupun tahun 2020. Bagaimana dengan Indonesia ya nanti. Kemudian mereka membreakdown lah
Jadi L'Oreal membreakdown market, caranya ya membreakdown market di beberapa zona geografinya. Misalnya ini adalah sebelah kiri ya, ada tahun 2018, sebelah kanan 2020. Jadi yang tahun 2018 dia dalam strategi pemasarannya untuk North America dia membagi 25% ya. Kemudian Western Europe 18%. Tapi yang paling kita lihat ya adalah yang paling tinggi yaitu North America, Asia Pasifik ya. Nah, ini adalah pasar-pasar yang tinggi ya, pangsa pasarnya tinggi. Bagaimana dengan breakdown dari market dari produk kategori ya? By produk kategori, ternyata skincare yang paling tinggi. Skincare, kemudian diikuti dengan hair care, perawatan rambut ya, make up ya, biar putih nih, biar Pak Iqbal putih gimana misalnya kan, dia bisa dibantu. Kemudian ada fragrance ya, kemudian ada hygiene products. Nah ini lebih rendah dibandingkan skincare. Jadi skincare menjadi perhatian yang sangat tinggi, baik itu tahun 2018 maupun 2020. Pangsa pasarnya ternyata semakin luas tuh. Tahun 2020 Asia Pasifik kosmetik di breakdown menjadi 43% ya. Jadi kita termasuk Asia Pasifik ya. Kemudian skincare ternyata pangsanya meningkat 3%, 42%, diikuti dengan haircare. Sama, polanya seperti itu. Jadi tidak akan jauh-jauh lah 2021, 2022 kira-kira seperti itu. Ya. Nah, untuk skincare kategoris karena menjadi perhatian utama itu bisa dibedakan menjadi adanya skin, namanya skin ya, berarti ada facial skincare, ada face cleaner, pembersih ya. Saya juga pakai ini misalnya kan, Garnier face cleanser. Kemudian body care. Nah, misalnya saya juga pernah pakai The Body Shop. Nah, ini kan adik-adik tentunya lebih paham gitu kan. Body care, ada sun protection. Ini banyak yang sering kita pakai dan ada di klinik kecantikan, apotek, toko obat, dan ini luas sekali pemasarannya. Seperti itu. Kemudian bagaimana pertumbuhan skincare market compare to the overall beauty market grow. Jadi jika dibandingkan memang skincare-nya menjadi perhatian pada tahun 2015 dia pertumbuhan skincare dibandingkan secara keseluruhan beauty market dia tidak terlalu beda jauh ya, hanya sedikit 5%, yaitu 4,3%. Menuju tahun 2018 ternyata semakin beda, kelihatan signifikan perbedaannya, yaitu sekitar 4 ya, sekitar 4% atau itu menjadi 9% tuh tahun 2018. Nah, bagaimana dengan perkembangannya sampai dengan 2020 tuh ya, sebelah kanan, yaitu ya, skincare market yang tebel. Nah, itu ya, global beauty market dia yang agak buram, makin nggak kelihatan. Ternyata prediksinya adalah pertumbuhannya menurun menuju tahun 2020. Seperti itu ya. Kenapa ya tadi itu? Karena faktor-faktor yang di sana tadi yang dijelaskan di awal. Tapi tentunya para pemasarnya tidak akan pernah menyerah ya. Namanya dunia ini selalu dinamis seperti itu. Penurunan yang terjadi ya bisa nanti diatasi dengan menciptakan demand. Nah, secara keseluruhan skincare market secara geographic zone ya, seperti kita ketahui di situ terlihat data bahwa di Asia Pasifik menduduki persen yang besar sekali ya, 55%. Ya, diikuti dengan North America, Latin American zones ya. Nah, ini adalah pasar-pasar yang dinamis dalam skincare market. Nah, ini kan bisa juga diketahui kenapa tuh skincare banyak di sana gitu. Apakah daerahnya panas atau gimana sehingga membutuhkan perlindungan. Nah, itu kan apalagi sekarang atmosfer yang semakin tipis ya, udara terasa sekali panas. Di Asia Pasifik features the highest demand for skincare ya, terutama untuk luxury products-nya. Kenapa? Karena pendapatannya semakin tinggi tadi kan. Nah, kemudian di North America juga penting ya pasarnya untuk skincare, terutama di United States. Nah, ini pertumbuhan skincare-nya sangat tinggi, apalagi di sana orang-orang yang sudah pendapatnya tinggi juga untuk luxury, dermokosmetik dan consumer product market yang lainnya. Seperti itu. Sehingga para pemasar mendeklarasikan lah ya, jadi sehingga muncul adanya kosmetik, sehingga ada industri kecantikan.
secara internasional ya, bahwa the beauty market itu meliputi banyak kategori produk ya, meliputi apa? Meliputi face, body, hair, or teeth ya. Nah, apa kategori-kategori produknya? Yaitu ada kosmetik berupa apa? Make up, skin creams, baby products, ada hygiene and toilet products, itu ada sabun, shower gel, deodoran, toothpaste, etc. ya. Kemudian ada hair product dan ada perfume. Nah, ini adalah state of the beauty industry in the UK and the internationally pada tahun 2020 ya, bahwa bisnis dalam kecantikan itu meliputi empat aspek ini. Lalu bagaimana overview kosmetik sektor di Indonesia? Karena kita tinggal di Indonesia sehingga kita perlu tahu. Jadi industri kosmetik dan kecantikan bagaimana? Dan tentunya ini semakin berkembang. The cosmetic and personal market itu diharapkan diprediksi semakin meningkat. Secara di Indonesia ini lumayan ya, mencapai pasarnya 5.000, sekitar gitulah, semirip 77,3 triliun. Itu banyak ya duitnya. Pangsa pasarnya seperti itu. Kemudian tahun 2018 segmen paling besar yaitu skincare, lagi-lagi skincare di Indonesia. Ya, tak terlepas dari kondisi kita ya. Tapi hampir di dunia juga skincare ya. Kita masuk di Asia Pasifik. Di tahun 2017 sales kosmetik and toiletries Indonesia mencapai 19 triliun, cukup besar juga. Nah, ini tentunya dari tahun per tahun pendapatan per kapita Indonesia makin tinggi ya, konsumsi semakin tinggi, semakin terpengaruh dengan pola hidup sekarang juga ya, hingga konsumsi dari kosmetik semakin besar. Dan Indonesia nih ya, a number of global cosmetic manufacturers have successfully entered the Indonesia market. Jadi industri kosmetik internasional ini sudah masuk, kita bisa rasakan ya, dari tadi masuk semua. L'Oreal masuk grup-grupnya, Shiseido masuk grup-grupnya. Nah, Indonesia has more than 33.000 kosmetik produk ya. Sudah banyak produk kosmetik yang ada di Indonesia yang terregister di BPOM RI atau dikenal dengan Indonesia National Agency of Drug and Food Control. Nah, dikontrol kosmetik oleh BPOM. Karena banyak sekali memang kosmetik yang ilegal kadang ya. Nah, tahun 2021 diperkirakan sektor kosmetik akan semakin meningkat dengan penjualan online ya. Sekarang beli kosmetik aja tinggal klik ya, online. Kemudian dunia internasional, pemain-pemain kosmetik besar tuh tertarik masuk pasar Indonesia. L'Oreal itu di tahun 2012 tuh sudah membuka sendiri, masuk mendirikan pabrik ya. Nah, kemudian diikuti juga Unilever kayak gitu. Karena melihat jumlah penduduk di Indonesia ini juga banyak ya, sehingga pangsa pasarnya juga menjanjikan. Kemudian bagaimana rising demand for beauty and personal care product? Indonesia's cosmetic sector performed favorably in the entire 2017 tuh. Mulai di tahun 2017 meningkat, terutama untuk penggunaan untuk kaum wanita. Jadi trennya sudah mulai dari tahun 2017 kita 2021. Nah, ini lagi dihitung-hitung ya, kan tadi kan diprediksi meningkat gitu kan. Nah, produk-produk yang bermain itu dari hair care products, skin care products, and make up. Nah, ini yang di Indonesia. Kemudian di Indonesia ini karena budayanya mayoritas adalah Muslim ya, jadi sangat perhatikan halal kosmetik. Halal kosmetik diperhatikan ya, 58% of human Indonesia sekarang memilih halal kosmetik dibandingkan yang enggak, itu dari survei. Kemudian efektif dari 2019, jadi regulasi dari halal ini sudah diimplementasikan baik pada apa? Makanan, minuman, obat tradisional maupun kosmetik. Karena ya itu tadi ya, terhadap budaya, agamanya juga ya. Nah, tentunya ada produk-produk kosmetik yang menggunakan label halal ya. Contohnya ya Wardah misalnya, yang paling terkenal.
bagaimana Indonesia Cosmetic Industry Market Growth? Nah, bisa dilihat ternyata dari 2008 sampai 2017 Indonesia Cosmetic Industry Market Growth semakin meningkat persentasenya. Dengan pembagian kategori di situ bisa dilihat hair product, skincare product itu yang paling tinggi ya. Dan channel pemasaran paling banyak adalah lewat mass media. Untuk tempat-tempat tertentu seperti tempat-tempat yang mewah, salon, direct itu hanya persen yang kecil. Jadi mass media masih memegang peran penting di sini, baik offline maupun online, yang mempengaruhi pertumbuhan kosmetik industri ya, marketnya. Kemudian bagaimana sih pendapatan dalam kosmetik segment juga meningkat ya, baik itu dari tahun yang sudah terjadi maupun prediksi sampai 2023 diprediksikan terus akan semakin meningkat seiring dengan gross domestic product yang di atas 5% dalam 2 tahun terakhir ya. Semakin meningkat berarti Indonesia berpotensi sebagai top 5 Asian markets nanti akan diprediksi in the next 10 until 5 years ke depan. Kita akan berada di top 5 Asian market dan ini sangat menjanjikan sekali. Terlihat ya di situ semakin meningkat dan semakin meningkat. Tetapi revenue growth in cosmetic segmentnya cenderung menurun. Jadi segmennya karena jenuh ya. Kalau pendapatannya meningkat tapi revenue growth-nya kosmetik dia cenderung menurun di prediksinya. Ya tadi itu karena kondisi-kondisi ekonomi global ya. Entah karena pandemi dan pasar yang jenuh. Itu mempengaruhi dari pertumbuhan kosmetik ya, segmennya. Lalu dengan revenue dari cosmetic and personal care juga sangat meningkat ya. Dari tahun 2010 ini diproyeksikan in million US dollar sampai dengan 2023 itu baik dengan per kategori semuanya meningkat, terutama di sini skincare ya. Skincare, kemudian yang kuning ini hair care. Nah, dua inilah yang cenderung meningkat di Indonesia. Dan juga ternyata revenue growth in cosmetic and personal care segmennya itu dia kecenderungannya menurun. Nah ini per kategorinya menurun karena segmennya tetap kayak gitu ya. Jadi pertumbuhannya dia menurun seperti itu. Meskipun revenue-nya tinggi, tapi pertumbuhannya nggak terlalu tinggi. Dipengaruhi oleh aspek-aspek global tadi. Nanti kalau ada asteroid nabrak bumi, tinggi lagi nanti segmennya. Nanti ada pembuatan segmen baru dari kosmetik sehingga akan menjadi meningkat. Nah, bagaimana sales channels in percentage dalam cosmetic dan personal care product? Yaitu jika diteliti, ini adalah suatu penelitian dari tahun 2016 sampai 2023 itu banyak dilakukan secara online, tapi masih persenannya antara 9 sampai 17%. Yang paling banyak masih dilakukan secara offline ternyata. Ini dari suatu penelitian statistika 2018 ya. Data statistik. Hingga di sini pemasaran kosmetik offline masih menjadi pilihan karena dengan offline apa? Bisa langsung mencoba, merasakan sehingga kita consumer akan memilih produk itu. Berarti itu yang terjadi di Indonesia ya, sales in percentage ya. Kemudian untuk di Indonesia, bagaimana sih kita perlu tahu consumer profile-nya ya. Jadi sebuah riset yang dilakukan oleh L'Oreal ya, 70% wanita Indonesia. Nah ini nggak tahu kan yang dianuin wanita ya, padahal saya juga pakai kosmetik. 70% wanita Indonesia lebih memilih beauty products yang terbuat dari natural ingredient. Senang yang alami. Kita tuh senang yang alami, cantik yang alami gitu ya. Biasanya orang-orang Asia itu sukanya kayak gitu. 75%, besar sekali. Dan itu nilainya lebih tinggi dibandingkan nilai global. Dibandingin global cuma 60%. Jadi kita di atas global. Cantik alami. Nah, kenapa? Ada istilah I enjoy taking care of myself. Sangat peduli pada perawatan dirinya. Wanita Indonesia itu top seperti itu. Bagaimana pria di Indonesia? Nah ini nggak disurvei, jadi saya nggak tahu juga ya. Itu bisa dicari. Karena tampilannya harus diperhatikan sehingga untuk meminimalkan efek-efek samping juga. Tentunya seperti itu. Jadi
Kalau dideskripsikan profilnya karena pendapatan yang makin meningkat, kemudian populasi yang besar, sehingga Indonesia akan diprediksi menjadi top 10 ya, market Asian kosmetik, tapi tidak menutup tadi top 5 top 5 dari Asian market. Nah, sehingga dengan adanya gitu kecenderungan wanita-wanita Indonesia ini cenderung senang ada yang beli produk luar maupun produk lokal ya. Biasanya kalau konsumer yang kelasnya tinggi itu di kota-kota besar. Contohnya Surabaya, situ Bandung, Medan, Semarang, Palembang, Batam, Jakarta ya tentunya. Tapi sekarang juga Lampung ya, masuk juga, cuman nggak ada di situ. Tapi lebih ke kota-kota besar. Jadi bagi untuk yang wanita kelas atas itu lebih mementingkan kualitas, tren, brand name gitu ya. Apakah Anda wanita kelas atas atau pria kelas atas? Nah, tentunya lebih perhatikan brand. Oh, saya memakai Body Shop misalnya gitu. Oh, saya Garnier aja lah kayak gitu. Kan nanti ada masuk Garnier berarti affordable ya, masih yang terjangkau berarti itu. Jika itu mempengaruhi ya, kelas juga mempengaruhi pilihan. Nah, karena terkadang kita tuh lebih memilih produk-produk merek luar. Nah, sehingga produk-produk dalam negeri itu cara masarinya adalah membuat merek seperti luar negeri. Contohnya ada merek lipstick gitu, ada rollover reaction, padahal merek Indonesia kayak gitu. Itu adalah untuk mengecoh ya, dibuat dalam English name-nya, karena menyangkut reputasi, image-nya. Nah, menyangkut image sehingga akan memilih. Dan konsumen di Indonesia itu cenderung lebih suka, apalagi kalau ada promosi-promosi milihnya pada holiday season, Lebaran, Natal, atau peristiwa-peristiwa besar di Indonesia itu, di mall-mall kayak gitu dengan berbagai diskonnya nih kan, spesial for Lebaran diskon 50%, pasti diserbu di Indonesia. Masuk saya juga nyerbu gitu ya, apalagi kalau ada di marketplace, misalnya ada di Shopee gitu kan, murah, serbu aja. Nah, itulah konsumen di Indonesia, karena lebih memperhatikan, sadar tentang personal image and fashion dari kita sebelum-sebelumnya, hingga diperlukanlah make up sehari-hari untuk memperbaiki tampilan itu, baik itu parfum, kolon, dari hair, dari skincare kayak gitu. A business study shows that skincare products market size and sales for both males and female will continue ya. Jadi market size dari males and females terus akan meningkat ya, seiring dengan kesadaran pentingnya dari skincare treatment ya. Bahkan sekarang nih banyak sekali di Lampung ya, bukan hanya di Lampung. Kita lihat karena kita di Lampung, banyak sekali klinik kecantikan ya. Ada masuk Bening Clinics yang terkenal, ada masuk, waduh banyak sekali dengan perawatan-perawatan yang super mahal sekarang. Demi apa? Demi tampilan, personal image and fashion. Ya, baik itu male or female. Ada yang anti-aging, wah macam-macam seperti itu. Ada laser. Nah, ini adalah salah contoh ya, Wardah. Ini produk halal yang terkenal di Indonesia karena lebih mementingkan kehalalan, keamanan. Karena kita juga di Indonesia is the world largest Muslim populations. Cari yang halal, yang baik, yang tidak menyebabkan efek samping ya, misalnya skincare menyebabkan kanker, kan bahaya kayak gitu. Nah, ini adalah karakter-karakter dari profil konsumen di Indonesia. As in other Asian countries, having flawless, jadi merasa sempurna, kulitnya cerah, itu menjadi penting, faktor penting ya. Cerah, tercerah, putih ya. Saya juga pengen putih, tidak putih-putih, both in women and men gitu. Hingga TV akan berlomba-lomba tadi mempromosikan produknya dengan brand ambassadornya dengan image flawless and bright skin seperti itu. Nah, bagaimana Indonesian import value? Di tahun 2015 di Indonesia itu sudah ada 60% dari total domestic market ya. Totalnya kita ada Indonesian import ya. Pada tahun 2015 malah sempat turun. Kemudian tahun 2017 semakin meningkat produk-produk import kita. Nah, ini
Tentunya karena adanya apa ya, perdagangan semakin bebas kayak gitu ya, dan sudah dilihat oleh pangsa pasar pemain industri dari luar negeri, sehingga impor kita juga lumayan tinggi ya. Ini in million US dollar total of imported cosmetic product. Nah, total domestic product sudah mencapai sekitar 15 triliun dan ini sangat menjanjikan sekali dari data yang ada. Bagaimana Indonesia ekspor? Indonesia juga punya perusahaan-perusahaan ya, seperti adanya Wardah, ada Mendom. Nah juga biasanya jadi pangsa pasar paling besar itu Singapura, malah pangsa pasarnya hampir 150 million US dollar. Kemudian adalah Malaysia dan diikuti negara lainnya seperti Thailand. Kita juga mengekspor dan kita harus bangga. Siapa tahu nanti bisa ada yang punya produk ya. Kemudian ini adalah notable business player di Indonesia, yaitu ada Wardah, dia yang tergabung dalam PT Paragon ya. Tapi yang banyak menyumbangnya adalah Wardahnya. Di situ dia membuat portofolio brand juga seperti Makeover, Emina, One X, kemudian Putri. Mereka adalah satu grup ya. Dan ini siapa yang tidak kenal Wardah gitu aja. Wardah brand claims to be able to control around 30% of makeup. Jadi pangsa pasarnya sangat besar sekali. Makeup aja sudah bisa 30% dan akan semakin meningkat. Apalagi dia sudah bermain internasional juga ya, sudah mengekspor juga. Dia pintar melihat pangsa pasar muslim ya di Indonesia. Kemudian ada Sari Ayu Marta Tilaar yang mengutamakan bahan-bahan alam. Ini ada juga, ini udah terkenal dari tahun 83 nih, saya belum lahir. Nah ini mengutamakan bahan-bahan alam. Dia ada yang menggunakan hibiscus, yaitu kembang sepatu flower ya. Jadi lebih untuk keamanan. Nah ini juga masih berkembang ya di Indonesia. Kita melihat Sari Ayu dengan inovasi-inovasinya. Kemudian ada Mustika Ratu. Nah, pasti juga siapa yang nggak kenal ya. Ini ternyata juga adalah pemain-pemain lama, sudah terkenal dan menjadi sponsor salah satu Miss kita ya. Itu Mustika Ratu, Beauty Queen, Miss sponsor di Miss Universe. Ini adalah salah satu contoh pemain besar, Mustika Ratu. Kemudian Unilever juga main ya, Unilever Indonesia brand. Ada banyak sekali yang bermain di Indonesia brandnya. Ada Dove, Fair and Lovely, Eskinol. Wah ini ada banyak sekali ya. Clinic Plus, Sunsilk Clear. Siapa yang tidak kenal, ini adalah Unilever ya. Pond's seperti itu. Vaseline. Nah Unilever ini adalah perusahaan internasional ya, yang ada di mana, Netherlands and London. Dan ini dia pangsa pasarnya besar sekali. Sehingga apakah kita harus mencintai produk Indonesia? Nah, silahkan ya, ini hak memilih. Kemudian tadi ada Mendom ya. Ini ada, nanti siapa tahu magangnya di Mendom dapat itu ya. Nah, ini juga sudah dari dulu ya. Tahun berapa tuh? 93. Nah, ini termasuk berperan besar dalam nama kosmetik di Indonesia. PT Mendom dulu dikenal dengan PT Tancho, makanya ada produk Tancho. Apa produk-produknya? Yaitu Gatsby, Pixi, Pushell, ada Tancho, Mendom, Lovilea, Miraton. Nah itu ada keterangannya di situ ya. Kemudian ada L'Oreal Brands tadi yang sangat banyak sekali dengan 3 brands portofolionya ya. Siapa yang tidak kenal dengan Lancome, Maybelline, Urban, The Body Shop juga ya. Jadi The Body Shop itu masuk dalam brand name dari L'Oreal Brands ya. Sangat luas sekali. Dan L'Oreal ini juga terkenal mahal-mahal juga produknya. Tapi untuk konsumen yang berkelas tinggi tidak masalah harga, yang penting adalah kualitas. Itu adalah consumer profile di Indonesia. Selected important brands tadi termasuk adalah Body Shop yang merupakan bagian dari brand name dari L'Oreal juga, dan ini sudah banyak di Indonesia. Di Lampung sendiri sudah ada di CP ya misalnya ya. Ada di Mall Bumi Kedaton kayak gitu. Body Shop ya. Ada nggak ya? Saya lupa juga. Kemudian tentunya Body Shop ini juga banyak inovasi yang dilihat, yaitu tentang alam juga. Ini menjadi daya tarik dengan harga yang
kompetitif, tapi dia berkualitas sekali. Memang sangat beda sekali dari berbagai macam kategorinya. Kemudian ada P&G ya, P&G brand. Ada Olay dia di sini, banyak Rejoice, Pantene. Kemudian ada Head and Shoulder, ada SK2 ya, ini juga sempat booming. Ada Gillette, nah Gillette ini untuk silet-siletnya, itu Herbal Essence. Ini adalah produk-produk dari P&G Amerika. Seperti itu. Jadi kalau kita beli ini ya Amerikanya makin kaya. Tapi ya nggak kayak gitu ya. Ini adalah pertarungan global. Kemudian ada Shiseido, ini adalah suatu kosmetika terkenal di Jepang dan sukses juga di Indonesia. Di internasional adalah nomor 15 largest cosmetic company in the world ya. Dengan merek-mereknya ada Joico, Aqua, ada Senka yang lagi populer juga. Ini adalah Shiseido dari Jepang. Jadi udah mulai dari 1872, udah lama sekali ya. Dan ini sudah bermain juga produk-produknya di Alfamart, di Indomaret, ini yang ada di Indonesia. Dan sebagai gambaran terakhir bahwa business opportunity and challenge kosmetik di Indonesia tentunya mempunyai tempat tersendiri dengan populasi di Indonesia yang mencapai hampir 270 juta jiwa pada tahun 2019, sehingga akan sangat menjanjikan sekali. Apakah kita akan menjadi pemainnya ataukah adik-adik akan bisa membuat produk ya, nggak harus punya produk kosmetik, karena nanti ada suatu semacam ada perusahaan intermediate. Ketika Anda mempunyai produk dan Anda punya uang, Anda bisa mempunyai itu. Seperti ada Miss Glow, seperti yang terkenal kayak gitu, Anda bisa membuatnya. Bagaimana Pak? Nah, nanti hubungi saya, gimana yang punya modal nanti bisa diinin. Nah, begitu demikianlah gambaran singkat dari kosmetika. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan selamat belajar bahwa kuliah ini menarik. Suatu hikmah, cantik itu pilihannya. Ketulusan serta bahagia yang selalu kau upayakan hadir di hatimu bagi diri dan orang lain senantiasa akan memancar hingga wajah. Itulah kecantikan sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.